Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kisi-kisi dari CPNS dan P3K di tahun 2021. Seperti biasa, pada teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, di sini sudah ada salinan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 ini tentang pengadaan pegawai negeri sipil, di mana kita lihat langsung saja isi dari peraturan Menpan RB terkait dengan pengadaan PNS di tahun 2021. Kita lihat langsung di nomor 11, itu sudah kita ketahui bersama bahwa untuk PNS atau CPNS itu ada dua tes, ada tiga sebenarnya, ada administrasi, kemudian kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dimana untuk kompetensi dasar ini kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Kemudian kedua itu kompetensi bidang, itu kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan. Nah, terkait dengan SKD ini adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang, itu berupa pengetahuan yang akan dites nanti, kemudian keterampilan, perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Kemudian begitu pula dengan SKB, yaitu mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi. Nah, terkait lebih rincinya untuk kisi-kisi dari CPNS tahun 2021, di sini juga ada file yang menjelaskan terkait dengan tes apa saja yang nanti akan diteskan di CPNS ini. Itu ada TWK, kemudian ada TIU atau tes intelijensia umum dan tes karakteristik pribadi. Untuk TWK sendiri itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang mengimplementasikan, yang pertama itu sikap nasionalisme, kemudian integritas, kemudian ada bela negara dan pilar negara dan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah empat kemampuan yang harus teman-teman kuasai untuk bisa menjawab tes wawasan kebangsaan nantinya. Kemudian untuk TIU sendiri itu untuk menilai kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik dan ada kemampuan figural. Dan selanjutnya ada TKP, tes karakteristik pribadi, itu untuk menilai pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, serta ada profesionalisme dan juga ada tambahan nanti mengenai anti radikalisme. Nah, terkait dengan TWK, beberapa waktu yang lalu di Instagram resmi Menpan RB memposting itu ASN dan Pancasila. Jadi ini bisa saja menjadi landasan teman-teman untuk TWK nanti mengenai Pancasila itu sebagai pelayan publik, untuk sebagai ASN nantinya yang juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada poin pentingnya, teman-teman bisa teman-teman baca sendiri, di mana untuk sila pertama itu ASN atau calon ASN pun nantinya mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Kemudian ASN menjadi teladan dalam membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sila kedua poinnya ada mengakui persamaan derajat, kemudian persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit. Kemudian ASN mampu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Kemudian di sila ketiga kita lagi poinnya itu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian ASN juga sebagai pemersatu dan pemerekat bangsa yang memiliki semangat nasionalisme dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita lagi yang di sila keempat itu nanti ASN harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, kemudian tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
Kemudian sila kelima kita lihat yang terakhir adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Jadi ini adalah poin-poin untuk Pancasila atau 5 sila tersebut yang diposting beberapa waktu yang lalu di Instagram resmi Menpan RB. Nah, terkait kita lanjut lagi mengenai kisi-kisi P3K ya. Kita lihat untuk P3K guru terlebih dahulu. Untuk P3K guru teman-teman bisa lihat di peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 itu di nomor pasal 1 di nomor 7 terkait dengan tes yang akan diteskan nanti di P3K itu ada kompetensi teknis, di mana kompetensi teknisnya terdiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian ada yang juga dites nantinya kompetensi manajerial, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Selanjutnya kompetensi sosial kultural, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, ini terkait dengan P3K yang akan diujikan nantinya. Jadi teman-teman bisa lihat di Permenpan RB nomor 28 tahun 2001 untuk P3K. Nah, untuk P3K non guru itu di Permenpan RB nomor 29 terkait dengan kisi-kisinya di ketentuan umum juga pasal 1 di nomor 10 itu sama seperti P3K guru, ada kompetensi teknis yang ditanyakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian juga ada kompetensi manajerial, itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Begitu pula dengan kompetensi sosial kultural, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip, dan sama juga diteskan dengan P3K guru tahun 2021. Dan itulah kisi-kisi dari CASN tahun 2021 mulai dari CPNS, P3K maupun untuk P3K guru maupun non guru nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca sendiri di Permenpan RB itu mulai dari nomor 27, 28, 29 tahun 2001 terkait dengan pengadaan untuk P3K CPNS. Sekian dari Usman Ogi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.